warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini tampil sebagai Hifdzul Mutun. Perkenalkan, nama saya Diana Ma'rifah. Saya berasal dari Bontang, Kalimantan Timur. Saya duduk di kelas 3 MA Darut Tauhid Jepara. Saya di sini sudah mondok selama 3 tahun berjalan. Nama saya Nur Aida Elfitri. Saya dari Jombang, Jawa Timur. Saya duduk di kelas 3 MA Darut Tauhid Jepara. Saya sudah mondok di sini berjalan 2 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa sholatul jama'ati sunnatun mu'akkadatun wa al ma'mumu ayyan wal i'timam dunal imam wa yajuzu ayyatamal hurru bil abdi wal waliku bil murahik wa la tasihu qudwatun rajulun bi imra'atin wa la qari'in bi ummiyin wa ayyu mawdi'in shalla fil masjidi bi sholatil imam fihi wa huwa alimun bi sholatihi ajza'ahu malam yataqaddam alaihi wa in sholah fil masjidi wal ma'mumu kharijal masjid qariban minhu wa huwa alimun bi sholatihi wa la ha'ila hunaka jaza. Jadi pasal ini menerangkan tentang sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu hukumnya adalah sunnah muakkad dan bagi makmum wajib untuk berniat menjadi makmum. Sedangkan sebaliknya seorang imam itu tidak wajib untuk berniat menjadi imam. Dan diperbolehkan bagi seorang laki-laki yang merdeka itu bermakmum kepada orang yang menjadi budak, orang yang budak. Seorang laki-laki merdeka itu boleh menjadi makmumnya budak. Dan orang yang balik itu juga boleh bermakmum kepada murahik atau orang yang mendekati balik. Tetapi tidak sah bagi orang laki-laki bermakmum kepada seorang perempuan, dan tidak sah juga bagi orang yang bagi orang yang bagus bacaannya itu bermakmum kepada orang yang cacat bacaannya. Misalnya orang yang fasih dalam bacaan Al-Qur'annya itu bermakmum kepada orang yang baru belajar Al-Qur'an, misalnya seperti itu. Dan ketika seseorang berjamaah di dalam masjid, makmum itu tidak harus selalu di dekatnya imam. Makmum itu tidak harus sholat selalu di dekat imam. Di pojok ya boleh, dimanapun boleh, asalkan nggak apa-apa, di jauh dari imam tuh nggak apa-apa. Asalkan makmum itu bisa mengetahui sholatnya imam dan tidak mendahului imam. Misalnya makmum itu mengetahui ketika imam itu takbiratul ihram, ruku, sujud, i'tidal, sampai salam pun. Makmum itu jangan sampai mendahului imam. Dan ketika makmum dan imam itu sholat, tetapi imamnya itu sholat di dalam masjid dan makmum itu sholatnya di luar masjid, itu juga diperbolehkan. Misalnya makmum itu sholat di teras masjid atau di halaman masjid, asalkan makmum itu sholatnya tidak melewati jarak 144 meter. Itu diperbolehkan dan tidak ada penghalang di antara sholat imam dan makmum tersebut. Faslun wa yajuzul musafiri qasru surati arba'iyati bi khamsi syaraita ay yakuna safarahu fi ghairi ma'syiyatin wa an takuna masafatu 16 farsakhan wa ay yakuna muaddiyan li surati ruba'iyati wa ayyan wal qasra ma'al ihrami wa la ya'tama bi muqimin wa yajuzul musafiri ay yajma'a baina dhuhri wal 'ashri fi waqti ayyi ma syaa wa bainal maghribi wal isya'i fi waqti ayyi ma syaa wa yajuzul hadiri fil madari ay yajma'a bainahuma fi waqtil ula minhuma. Pasal ini menjelaskan tentang salat qasar dan salat jamak. Diperbolehkan bagi orang musafir, yakni orang yang berpergian, untuk mengqasar atau meringkas salat yang berjumlah 4 rakaat dengan beberapa syarat. Yaitu syarat yang pertama, ayyakuna safaru fi ghairi ma'syiyatin, yakni bepergiannya tidak dalam rangka bermaksiat. Wa antakuna masafatuhu 16 farsakhon, dan jarak bepergiannya mencapai 16 farsah yang dikira-kirakan sekitar 89 km. Wa ayyakuna muaddiyan li sholati ruba'iyati, dan musafir tersebut mengqasar salatnya yang berjumlah 4 rakaat. Wa ayyan wiyal qasra ma'al ihrami, dan musafir tersebut berniat mengqasar salat bersertaan dengan takbiratul ihramnya salat. Wa alla ya'tama bimuqimin, dan musafir tidak bermakmum pada orang yang mukim. Wa yajuzu lil
musafiri ay yajma'a baina dhuhri wal asri fi waqti ayyi ma syaa wa bainal maghribi wal isya'i fi waqti ayyi ma syaa. Dan diperbolehkan juga bagi musafir untuk mengumpulkan, yakni menjamak salat antara salat duhur dan asar di waktu di mana ia menghendaki, dan waktu maghrib di antara waktu maghrib dan isya di waktu di mana ia menghendaki. Wa yajuzu lil hadir ay yajma'a bainahuma fi waqtil ula minhuma. Dan diperbolehkan juga bagi orang yang hadir, yakni orang yang bermukim, untuk menjamak salat ketika waktu musim penghujan pada waktu pertama dari keduanya, yakni misalkan dari waktu duhur dan asar, maka salatnya dilakukan pada waktu duhur, dan ketika salat maghrib dan isya maka salatnya dilakukan pada waktu maghrib. Keringanan tersebut dikhususkan bagi orang yang sudah biasa melakukan salat berjamaah di masjid atau di tempat lain yang biasa digunakan untuk berjamaah, yakni tempatnya jauh dari rumah orang tersebut. Dan apabila ia mendatangi maka orang tersebut akan apabila ia mendatangi salat jamaah tersebut maka akan membahayakan dirinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.